Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaqulu Rabbana hab lana min ladun Wallazina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah zuhur Masjid Raya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat rahimakumullah. Mari kita kembali mensyukuri segala nikmat yang telah dicurahkan Allah kepada kita, terutama adalah nikmat berupa rahmat Allah dan keinginan kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah dan keinginan kita ini itu perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena tidak sedikit juga orang yang diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk bisa berubudiyah ke masjid yang ada di sekitarnya, tapi karena rahmat Allah dan keinginan dia belum ada, maka kesempatan dan kesehatan itu tersia-sia jadinya. Beruntunglah kita pada zuhur ini diberi rahmat oleh Allah dan berkeinginan untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberi rahmat dan kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat dan salam pada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita coba untuk membahas ayat yang kita bacakan tadi. Dan ayat ini sebenarnya sudah cukup populer. Kita sering membaca setelah sholat, karena sekaligus juga sebagai doa.
Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Intinya bahwa kita di dalam menghadapi kehidupan baik di dunia ini maupun menyiapkan kehidupan kebahagiaan di akhirat, kita selalu memanjatkan doa kepada Allah agar kita diberi sesuatu yang terbaik. Salah satu dari doa ini adalah bagaimana kita mendapatkan pasangan yang baik dan melahirkan generasi peradaban baru dan sekaligus juga menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ayat ini memang luar biasa. Untuk menjadi seorang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa itu, maka terlebih dahulu harus kita berhasil melahirkan generasi yang menyenangkan hati. Generasi yang menyenangkan hati ini tidak akan juga lahir dari pasangan-pasangan yang tidak diinginkan, ya, atau tidak seperti yang kita inginkan. Nah, untuk itulah mari kita berdoa supaya Allah memberikan pasangan bagi kita dalam kehidupan ini untuk menyiapkan generasi yang menyenangkan hati. Bukan generasi yang menyakitkan hati. Yaitu generasi emas yang diinginkan pada tahun 2045 itu betul-betul adalah generasi yang menyenangkan hati. Bukan generasi yang mencemaskan hati atau generasi yang menyakitkan hati. Dan diharapkan generasi yang akan datang itu juga dapat menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa itu tidak mungkinlah akan terjadi kalau pemimpin itu sendiri tidak bertakwa. Nah, makanya setiap pemimpin sebelum melaksanakan tugasnya itu dia disumpah terlebih dahulu, ya, dia berjanji bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, diharapkan dengan sumpahnya itu, janjinya itu, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dia menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa kegelisahan yang kita hadapi saat ini menghadapi generasi kita? Kita baru saja selesai memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober dan baru saja selesai memperingati Hari Pahlawan. Ketersambungan ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kenapa lahir pahlawan-pahlawan? Itu tidak lain karena mereka itu adalah anak muda yang memiliki peranan dan komitmen di dalam perjuangan kehidupan ini. Yalah seperti tokoh-tokoh kita di Minangkabau ini, Agus Salim. Agus Salim adalah anak muda yang melihat kegelisahan ketika bangsa ini dikuasai perekonomiannya, didominasi ekonominya, ya, dijajah ekonominya, maka dia gelisah. Apa yang harus dilakukan? Akhirnya dia dengan 3 haji, ya, Haji Samanhudi dan Haji Umar Said Cokroaminoto dan Haji Agus Salim membentuk Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam sebagai kegelisahannya menghadapi situasi ekonomi yang terjadi pada saat itu, bahwa bangsa kita yang terjajah itu dalam keadaan kemiskinan. Buya Hamka juga seperti itu, penuh dengan kegelisahan menghadapi bagaimana perkembangan kehidupan di bidang keagamaan, sosial, dan lain sebagainya. Dan juga tokoh-tokoh lain yang di bidang pendidikan, ya, di pergerakan nasional, itu juga mereka itu gelisah melihat kebodohan-kebodohan yang diderita oleh bangsa ini karena akibat penjajahan. Nah, hari ini kita ingin melahirkan anak-anak muda yang gelisah. Gelisah dia melihat situasi dan kondisi
kehidupan bangsa kita saat ini. Tidak menjadi generasi yang diam dan diam, tidak menjadi generasi yang tidak peduli terhadap perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kalau ini terjadi pada generasi muda kita yang akan datang, ya, sikap kegelisahan dan kecemasan dia, kerisauan dia menghadapi situasi ini, tentu ke depan situasi Indonesia ini akan semakin memburuk. Bisa kita lihat apa peran generasi muda sekarang ini menghadapi judi online misalnya. Apakah generasi muda kita gelisah melihat judi online yang sekarang uang beredarnya itu sudah sampai 1,05 triliun. Bayangkan, uang rakyat akibat judi online 1,05 triliun. Nah, kemarin juga di kantor kementerian juga digerebek, itu isinya uang judi online semua. Inilah yang memiskinkan masyarakat kita, judi online ini. Dan budaya ini harus kita habisi, akhiri. Di mana peran generasi muda kita menghadapi ini? Risaukah mereka menghadapi judi online ini? Tidak nampak bagi saya generasi muda kita, apakah di pusat kota Jakarta, di provinsi lain, termasuk Sumatera Barat ini, tidak begitulah. Saya sudah berapa kali menulis tentang persoalan judi online ini. Ya. Termasuk juga persoalan narkotika dan psikotropika. Kemarin ketika ada kebijakan agar tentara Republik Indonesia, TNI kita, Tentara Nasional Republik Indonesia, ditugaskan untuk memberantas narkotika, psikotropika, dan minuman keras ini. Karena kalau kita serahkan kepada kepolisian saja, kita serahkan kepada kepolisian saja, ternyata sampai saat ini tidak tuntas masalahnya. Karena mereka juga sebagian masuk pada jaringan itu. Ya, oknum-oknum ya terlibat sebagian. Nah, harus ada kekuatan lain, termasuk pemuda. Kalau pemudanya tidak gelisah melihat perkembangan narkotika, psikotropika, minuman keras, kejahatan-kejahatan lainnya di Republik ini, tentu siapa lagi yang kita harapkan? Babak baru perjuangan Indonesia modern itu adalah anak-anak muda semuanya. Ya, dari Stopia, ya, kebangkitan nasional itu dari anak muda. Dari kebangkitan nasional itu lahir Sumpah Pemuda, anak muda juga yang gelisah bagaimana menyatukan kekuatan bangsa ini. Karena kekuatan bangsa ini kalau tidak dapat disatukan, walaupun sumber daya manusianya hebat, sumber daya alamnya hebat, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Sila persatuan Indonesia itu akan menjadi sila persataian Indonesia. Akan menjadi sila persataian Indonesia. Bangsa ini disate oleh bangsa lain karena kita tidak bersatu. Sumber daya alam kita disate oleh bangsa lain karena kita tidak memiliki persatuan dan kesatuan yang kuat. Padahal landasan persatuan kita itu kuat sebenarnya. Landasan persatuan kita, sila ketiga persatuan Indonesia itu, landasannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Landasannya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Rasanya tidak mungkin persatuan dan kesatuan kita diporak-porandakan, dipecah belah, dikuasai. Karena landasan persatuan kita itu adalah tauhid, ketuhanan yang Maha Esa, dan kemanusiaan. Kalau persatuan dan kesatuan itu dilandasi dengan ketuhanan, ketauhidan, dan kemanusiaan, rasanya tidak mungkin bangsa ini bisa dikuasai oleh bangsa lain. Nah, untuk itulah selaku generasi muda kita harapkan sebagai pewaris kebudayaan, sebagai pewaris peradaban bangsa ini, mereka harus gelisah melihat situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan beragama
di Minangkabau ini. Peran mereka, komitmen mereka untuk melakukan perubahan, untuk melakukan pembaharuan, itu sudah harus dilakukan dalam waktu yang cepat. Kalau tidak, nanti masyarakat kita akan semakin terpuruk kehidupannya, baik di bidang ideologi, ya, di bidang ideologi. Idealisme gagasan anak-anak muda kita pun juga sudah terkontaminasi dengan kepentingan instan, kehidupan yang pragmatisme. Mereka hanya ingin cepat berhasil tanpa kerja keras, kadang dengan menggadaikan harga diri. Situasi seperti inilah yang ingin kita robah. Bagaimana generasi muda kita itu ada kegelisahan, ada keresahan di dalam dirinya melihat perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita, terutama adalah kehidupan berbangsa dan bernegara dan keagamaan. Tantangan yang cukup berat kita hadapi saat ini itu membutuhkan bagaimana kekuatan generasi muda kita menghadapi generasi emas 2045 itu harus dimulai dari sekarang. Pak Gubernur kita selalu menyatakan kepada kita, mari kita tingkatkan fungsi rumah keluarga, karena bagaimanapun juga keluarga itu adalah tempat pendidikan yang pertama dan yang utama untuk membentuk nilai-nilai agama, adat istiadat pada diri anak-anak kita. Yang kedua, bagaimana memfungsikan rumah ibadah. Inilah masjid para mushola kita ini. Silahkan kaum muslimin dan kaum muslimat melihat dan menilai apa program masjid mushola kita di Sumatera Barat ini dalam rangka pembinaan generasi mudanya. Berapa anggaran di masjid yang kita siapkan untuk kegiatan anak-anak muda kita melakukan kegiatan keagamaan? Hampir tidak ada. Kemudian adalah rumah gadang. Betapa banyak biaya yang kita siapkan untuk membangun rumah gadang. Tapi rumah gadang kegunaannya hanya ketika acara-acara ritual saja, acara-acara adat istiadat saja. Tetapi tidak dimaksimalkan kegunaannya untuk pembinaan nilai adat istiadat kepada generasi muda kita. Inilah yang mungkin perlu kita renungkan bersama. Bagaimana kita memaksimalkan fungsi rumah di keluarga kita, ya, kemudian rumah ibadah, rumah gadang, dan rumah sekolah. Rumah sekolah, rumah sebagai tempat perguruan. Ada keterkaitan antara rumah tangga, rumah sekolah, rumah ibadah, dan rumah gadang di Minang ini untuk membina generasi mudanya menjadi generasi muda yang resah melihat kejahatan kemungkaran di negerinya. Sehingga dengan seperti itu dia meningkatkan komitmen dan peranannya untuk memperbaiki keadaan itu. Saya tidak melihat ada kesatuan terintegrasi antara rumah, ya, keluarga, rumah sekolah, rumah ibadah, dan rumah gadang di Minangkabau ini. Mudah-mudahan ini menjadi program prioritas kita yang akan datang, ya, dapat kita rajut, dapat kita bangun harmonisasi, kerjasama yang baik untuk menyiapkan generasi muda kita yang betul-betul generasi muda yang menyenangkan hati, tidak menyakitkan hati, dan ke depan mereka bisa menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nasrun minallahu wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا